Martial Peak 3316. Pertempuran ini menghancurkan bumi, dan itu adalah pertempuran yang bahkan hantu dan dewa pun akan melarikan diri. Tiga tuan besar di medan perang semuanya berjuang mati-matian, tidak ada dari mereka yang menahan sedikit pun. Tidak sampai 1 jam kemudian pemandangan itu berangsur-angsur hilang, dan guntur dan kilat yang menggerakkan awan menipis, memungkinkan Tang Seng dan yang lainnya, yang menonton dari kejauhan, akhirnya melihat situasinya. Apa yang mereka lihat membuat hati mereka bergetar. Tubuh Yang Kai berantakan berdarah, dengan cahaya keemasan berkedip di mana-mana, jelas jejak yang ditinggalkan oleh darah emasnya. Sisik naganya ada di seluruh tubuhnya, dan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang jatuh. Itu benar-benar pemandangan yang tragis. Si Huo bahkan lebih buruk, duri-durinya hilang tanpa jejak, dan seluruh tubuhnya telanjang. Api mistik yang menyala juga telah padam. Adapun Chang Mo, dia juga tampak dalam kondisi yang buruk, wajahnya agak pucat, dan dia bahkan tidak dapat mempertahankan roh ilahinya yang paling kuat. Pada titik ini, kedua belah pihak telah menderita kerugian besar. Wajah Chang Mo tenggelam, tetapi Yang Kai hanya melihat ke atas dan tertawa liar, sepertinya hanya itu yang kamu miliki. Mata Chang Mo mau tidak mau berkedut. Dia harus mengakui bahwa pertempuran hari ini di luar dugaannya. Dia mengira jika dia secara pribadi mengambil tindakan, itu akan menjadi sepotong kue, tetapi siapa yang mengira bahwa kekuatan Yang Kai akan begitu besar sehingga dia belum sepenuhnya dikalahkan. Jejak kebencian melintas di matanya saat dia menatap perwujudan. Jika bukan karena si Huo, Yang Kai pasti bukan lawannya. Bahkan jika dia bisa berubah menjadi naga sepanjang 300 meter, Chang Mo masih bisa menjatuhkannya hari ini. Tetapi dengan si Huo di sampingnya, bahkan jika dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan, jadi bagaimana jika itu 2 lawan 1? Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan bisa mendapatkan benda itu, dan dia juga akan menjadi musuhnya. Jika Yang Yan tahu tentang ini, Chang Mo tiba-tiba merasa sedikit bertentangan. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Pertempuran sebelumnya telah menghancurkan metodenya untuk mengisolasi bagian dunia ini. Itu adalah semacam penghalang yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan itu tidak terlalu kuat, jadi jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu secara alami akan pecah dengan sendirinya. Dengan kata lain, jika Yang Kai ingin melarikan diri sekarang, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Secara alami, dia tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal yang tidak berarti. Setelah merenung sejenak, dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Perasaan waktu berhenti pada saat ini jatuh dari langit. Waktu berlalu, mata Chang Mo menyipit, dan dia juga membalas dengan serangan telapak tangan. Dengan ledakan keras, energi telapak tangan yang keras bertabrakan di udara, dan kedua belah pihak menghilang tanpa jejak. Chang Mo menggunakan udara untuk mengendalikan angin, dan dengan dingin berkata, berhenti selagi kamu di depan, nak. Dia sudah berpikir untuk mundur, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai benar-benar akan mendorong peruntungannya. Tiba-tiba, gelombang kemarahan melonjak dalam dirinya. Dia tidak ingin melawan Yang Kai ke titik di mana kedua belah pihak menderita, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut pada Yang Kai. Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan menatapnya dengan arogan, suaranya seperti guntur, anjing tua, apakah kamu akan mengaku kalah? Kata anjing tua, jelas merupakan tanggapan terhadap anak nakal, Chang Mo. Wajah Chang Mo sedikit menjadi gelap, meskipun masalah hari ini adalah karena kurangnya pertimbangan saya, Anda tidak menderita kerugian apapun. Mari kita lupakan saja. Yang Kai mencibir, lupakan saja. Maksudmu kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Chang Mo mendengus, apa yang kamu inginkan? Matanya yang menyipit sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Yang Kai benar-benar ingin berselisih dengannya, maka dia hanya bisa terus bertarung. Dia percaya bahwa orang yang mati pada akhirnya pasti bukan dia, tapi dia pasti harus membayar mahal. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika raja ini tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, apakah kamu masih begitu mudah untuk diajak bicara sekarang? Karena kamu sudah melakukan ini, jangan salahkan aku karena melakukan hal yang sama. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Ayo bertarung. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Ketika kata-katanya jatuh, aura putus asanya tiba-tiba melonjak, matanya menyala-nyala dengan niat bertarung, dan dia mengambil langkah besar ke depan. Perwujudan bergerak pada saat yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Chang Mo muram. Pada akhirnya, dia masih meremehkan ketegasan anak ini. Tapi karena sudah begini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menentukan kebenaran. Dia dengan ringan menarik napas, matanya dipenuhi dengan tekad. Namun, pada saat ini, Yang Kai dan Chang Mo tiba-tiba menoleh untuk melihat ke satu arah, mengungkapkan ekspresi yang bermartabat. Ke arah itu, aliran cahaya melesat, kecepatannya sangat cepat, menunjukkan bahwa kekuatan orang itu tidak biasa. Sebelum orang itu tiba, sebuah suara penuh permusuhan datang dari jauh,
Tuan muda, jangan panik, orang tua ini akan datang. Ketika kata pertama diucapkan, orang itu masih berupa titik hitam kecil, jauh di cakrawala. Ketika kata terakhir diucapkan, seorang lelaki tua paruh baya muncul di lapangan. Itu adalah pria yang terlihat sangat aneh. Meskipun orang ini tidak muda, dia mengenakan jubah merah yang memberikan perasaan yang tidak mencolok. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, dia tampak ganas. Pada pandangan pertama, dia memberi orang perasaan bahwa orang tua ini bukan hal yang baik. Wajahnya yang tampak garang memancarkan aura ganas. Dia tidak memiliki kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Chang Mo dan Yang Kai bingung dengan kedatangan orang ini. Dalam pertempuran besar, sebenarnya ada seseorang yang terburu-buru masuk untuk mengganggu situasi. Tapi tiba-tiba mereka merasa itu wajar, karena meskipun lelaki tua paruh baya ini memberikan perasaan yang tidak mencolok, tidak ada yang berani memandang rendah dia. Dia pasti orang kuat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Yang Kai bahkan merasakan denyutan yang tidak biasa dari perwujudan, itu adalah perasaan takut yang naluriah. Yang Kai tidak bisa tidak menganggap ini aneh. Perwujudan adalah gumpalan kesadaran klon jiwanya. Bahkan ketika menghadapi Chang Mo, itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, jadi mengapa itu menunjukkan rasa takut terhadap pria tua ini? Terlebih lagi, jika dia sendiri tidak takut, apa yang ditakuti oleh perwujudan? Memikirkannya seperti ini, bukan perwujudan yang takut, tetapi asal si Huo yang takut. Eksistensi yang bisa membuat takut asal si Huo, apa asal-usul orang tua ini? Yang Kai menatap dengan sepasang mata naga, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia melihat bahwa lelaki tua paruh baya itu juga menatapnya. Wajahnya yang tampak garang mengungkapkan rasa inspeksi, lalu matanya berkilat, dia sedikit mengangguk dan berkata, Tuan muda, jangan takut, orang tua ini, laki-laki ada di sini. Yang Kai menoleh untuk melihat ke belakangnya, tidak ada seorang pun di sana, lalu dia melihat kembali ke lelaki tua itu, menunjuk ke hidungnya sendiri dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Pria tua itu sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja. Yang Kai mendengus, orang tua, kamu salah orang. Dia berpikir dalam hati, ada apa dengan lelaki tua ini? Beraninya dia memanggilku tuan muda, kita bahkan tidak saling kenal, oke. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Melihat aura ganasnya, wajahnya yang tampak garang, dan tingkat kultivasinya yang sangat tinggi, dia mungkin telah mengalami penyimpangan api selama kultivasi dan menjadi iblis, siapa tahu. Tapi panggilan tuan muda, itu membuat pikiran Yang Kai mengembara, dia tidak bisa tidak memikirkan setan bumi yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Panggilan alamat ini, dia sudah lama tidak mendengarnya. Setan bumi sekarang dalam budidaya pintu tertutup di Istana Ling Qiao, kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, setan bumi hanya bisa mengejar, hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan dengannya. Orang tua itu berkata, Tuan muda, jangan bercanda, meskipun Anda sekarang, telah banyak berubah, di mata lelaki tua ini, Tuan muda masih Tuan muda. Saat berbicara, ekspresinya berubah serius, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, Tuan muda, terimalah busur orang tua ini. Yang Kai menatapnya dengan merendahkan, berpikir, apa yang orang ini lakukan? Mungkinkah Chang Mo merencanakan semacam skema? Meluangkan waktu sejenak untuk melirik Chang Mo, hati Kai yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat bahwa pria ini benar-benar menatap gugup pada pria tua yang mencolok itu, wajahnya dipenuhi kegelisahan. Jelas, dia juga memperhatikan kekuatan lelaki tua yang mencolok itu. Jadi sepertinya, bahkan jika itu semacam skema, lelaki tua mencolok ini pasti tidak diundang oleh Chang Mo. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dia duga, bahwa pikiran lelaki tua itu tidak jernih setelah memasuki iblis, mengira dia sebagai tuan muda. Tapi melihat penampilannya, tidak ada jejak dia memasuki iblis, juga tidak ada tanda-tanda dia sedang kacau. Terlebih lagi, untuk bisa menjadi tuan muda dengan karakter seperti itu, dari kekuatan apa dia berasal? Memikirkannya, Yang Kai mengangguk, baiklah, karena Anda telah mengenali saya sebagai tuan muda Anda, maka tuan muda ini tidak akan sopan kepada Anda. Dia menunjuk Chang Mo dan berkata, bunuh dia untukku. Hati Chang Mo sudah sangat gelisah. Setelah mendengar kata-kata Yang Kai, wajahnya sangat berubah, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, penangkal petir ditempatkan di depannya, dalam posisi bertahan. Mendengar ini, lelaki tua yang mencolok itu menoleh untuk melihat Chang Mo, sudut mulutnya berkedut, Tuan muda, ini, aku khawatir ini akan sedikit sulit. Yang Kai mengarahkan dagunya ke arahnya, lubang hidungnya menghirup udara panas, dia mendengus, apa? Posisi saya sebagai tuan muda hanya untuk pertunjukan, apakah kata-kata saya tidak efektif? Melihat bahwa dia benar-benar berpura-pura sebagai tuan muda, lelaki tua yang mencolok itu sangat jijik, berpikir, jika bukan karena Anda memiliki kesempatan seperti itu, lelaki tua ini perlu meminjam kekuatan Anda untuk menyingkirkan masalah yang merepotkan, mengapa saya datang ke sini untuk membiarkan Anda memanfaatkan saya? Tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menamparkan wajahnya sendiri. Belum lagi dia juga tahu bahwa di belakang pemuda ini ada keberadaan wanita itu,
memikirkan wanita itu, hati lelaki tua itu bergetar. Batuk ringan, lelaki tua itu berkata, kata-kata tuan muda secara alami efektif, tetapi kultivasi orang ini tidak buruk, dia tidak mudah dibunuh, belum lagi jika lelaki tua ini tidak salah, dia tempatnya berasal dari bintang. Pengadilan, sekarang Kaisar Besar Darah Besi bertanggung jawab atas pengadilan bintang, jika orang tua ini membunuhnya, di masa depan ketika Kaisar Besar Darah Besi datang mencari masalah, itu juga akan melibatkan tuan muda, bukan? Petik 2. Pikirannya jernih banget. Yang Kai menatapnya, bahkan mengetahui bahwa Chang Mo berasal dari Star Court, dan mengetahui bahwa Star Court sekarang berada di bawah kendali Iron Blood Great Emperor, bagaimana mungkin pikirannya tidak jelas? Tapi, jika pikiran orang tua ini jernih, mengapa Anda rela merendahkan diri dan memanggil saya tuan muda? Yang Kai bingung. Memikirkan ini di dalam hatinya, Yang Kai dengan dingin mendengus, karena dia ingin membunuhku, aku tentu saja ingin membunuhnya, tidak bisakah aku menyentuh orang-orang di Star Court? Jangan bicara omong kosong, katakan saja padaku jika kamu dapat membunuhnya atau tidak. Jika Anda bisa, maka lakukanlah, jika Anda tidak bisa, maka nyahlah, tuan muda ini akan melakukannya secara pribadi. Orang tua itu marah besar, berpikir, saya memberi Anda beberapa wajah dan Anda benar-benar memulai bengkel pewarnaan, dia sangat menyesalinya sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini. Dia bahkan belum memakan domba itu, tetapi dia sudah menarik begitu banyak perhatian. Bocah busuk, kamu berani berbicara dengan lelaki tua ini seperti ini, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan memberi tahumu kekuatanku.